Apakah teman-teman pernah merasakan ketakutan yang luar biasa kepada sosok yang tak kasat mata? Biasanya teman-teman, ini terjadi ketika teman-teman semua menonton film horor atau mendengar cerita horor dari orang lain. Kita akan merasakan ketakutan yang tidak wajar pada suatu hal di pikiran kita. Akibatnya, kita bisa merasa takut untuk melakukan aktivitas dengan sendiri, termasuk ketika kita mau tidur malam. Rasanya ingin selalu berada di tempat terang dan dipenuhi oleh banyak orang. Karena rasa takut dengan suasana gelap dan suram seperti yang digambarkan pada film-film. Pikiran kita akan selalu terbayang-bayang memikirkan adegan seram di film atau di cerita orang lain tentang fenomena yang seram kepada kita. Seolah-olah hal itu akan terjadi juga kepada kita. Kalau teman-teman dan kita semua takut akan hantu, akan penampakan makhluk yang tak kasat mata tersebut, tenang, kita tidak sendirian teman-teman. Karena teman-teman, ada hasil polling YouGov di Inggris pada tahun 2014 silam melaporkan bahwa sebanyak 39% orang Inggris percaya di rumahnya memiliki makhluk supranatural dan sebanyak 34% orang berpikir bahwa hantu itu memang ada. Lalu teman-teman, kenapa ada orang yang bisa takut sekali dengan hantu sampai-sampai berpikir rumahnya dipenuhi oleh makhluk gaib tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semua. Apa kabar teman-teman di hari ini? Kakak berdoa semoga kita senantiasa mendapat limpahan rahmat dan karunia, kesehatan, serta kekuatan untuk menunaikan segala yang telah menjadi rutinitas keseharian kita dan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Teman-teman, hari ini kakak kembali akan membagikan sebuah artikel menarik di mana artikel ini membahas fenomena manusia bertemu hantu dari sisi atau dari perspektif sains, di mana artikel ini kakak kutip dari brainacademy.id. Semoga teman-teman suka dan menambah referensi buat teman-teman yang tertarik dengan dunia horor atau cerita, artikel, tulisan, film yang bergenre horor tentunya. Semoga teman-teman suka dan bersedia serta ikhlas mendukung pengembangan channel ini agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, lebih bermanfaat, menghibur, serta memberikan edukasi buat kita semua dengan men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Ketakutan berlebihan pada hantu sering disebabkan oleh fobia. Fobia hantu disebut dengan phasmophobia. Orang yang memiliki phasmophobia seringkali merasakan ketakutan yang irasional saat mereka sedang berada sendirian. Belum diketahui dengan pasti penyebab orang mengalami phasmophobia. Namun teman-teman, fobia bisa saja terjadi karena faktor genetik. Ciri-ciri orang yang mengidap phasmophobia, mereka akan merasakan ada yang sedang mengawasi mereka, merasa mendengar suara-suara yang menakutkan, atau mereka merasa dikonfrontasi oleh hal yang tak kasat mata. Parahnya teman-teman, orang yang mengidap phasmophobia tidak mampu mengendalikan perasaan takutnya itu. Terkadang, perasaan takut ini bisa sampai mengganggu dan membebani mereka dalam menjalankan aktivitasnya karena mereka terlalu berfokus pada ketakutannya itu. Lalu teman-teman, bagaimana jika mereka benar-benar melihat hantu? Nah teman-teman, untungnya sains bisa menjawab fenomena orang melihat hantu. Sebenarnya,
belum ada ilmuwan yang benar-benar dapat membuktikan keberadaan hantu. Namun, ada beberapa peristiwa bertemu hantu yang dapat dijelaskan secara sains. Jadi gini teman-teman, menurut hasil penelitian dari ahli syaraf Kanada yang bernama Michael Persinger mengenai keterkaitan efek medan elektromagnetik dengan persepsi manusia terhadap hantu, menghasilkan hipotesis bahwa medan magnet yang berdenyut di bawah kesadaran manusia dapat membuat orang seolah-olah merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Jika seseorang terpapar medan elektromagnetik lemah selama 15-30 menit teman-teman, maka akan berimbas pada pola aktivitas di otak yang menyebabkan otak mempersepsikan kehadiran seseorang yang tak kasat mata. Penelitian dari Swiss juga membuktikan arus listrik dapat membuat manusia bisa berhalusinasi. Peneliti mencoba merangsang otak pasien penderita epilepsi dengan arus listrik pada kekuatan tertentu. Hasilnya teman-teman, pasien tersebut merasakan sering melihat penampakan yang duduk di sampingnya, dan dirasa bayangan tersebut dapat mengendalikan pasien itu. Gelombang elektromagnetik ini juga sering digunakan pada pemburu hantu, Ghostbuster, untuk mengetahui keberadaan dari hantu itu. Sayangnya, belum ada penemuan lebih lanjut mengenai aktivitas gelombang elektromagnetik menangkap sinyal keberadaan hantu. Selanjutnya teman-teman, getaran frekuensi infrasonik yang lemah juga dapat menyebabkan seseorang berilusi tentang hantu. Getaran frekuensi infrasonik di antara 19 Hz sampai 0,1 Hz dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada manusia. Getaran suara di bawah 20 Hz biasanya berasal dari suara alam atau benda-benda lain yang tidak dapat manusia dengar secara jelas. Suara getaran rendah ini dapat menyebabkan perasaan panik, perubahan tekanan darah, hiperventilasi, ketakutan, dan penglihatan seolah-olah melihat kehadiran hantu. Hal ini teman-teman juga dibuktikan oleh Vic Tandy, seorang engineer yang berhasil menemukan hubungan infrasound dengan penampakan makhluk gaib. Pada tahun 1980-an, Tandy menemukan tempat ia bekerja, yaitu di laboratorium peralatan medis berhantu. Ia merasa tidak nyaman saat bekerja pada ruangan tersebut, seperti ada seseorang yang mengawasinya saat bekerja dan ada bayangan abu-abu yang melintas dengan cepat di depannya. Setelah diselidiki, ternyata ruangan tersebut memiliki gelombang 19 Hz yang bersumber dari kipas angin. Getaran suara saling memantul di antara dinding dan mencapai puncaknya di tengah ruangan. Getaran suara di bawah 20 Hz teman-teman, jadi 20 Hz itu merupakan frekuensi, akan dapat dengan mudah menembus badan manusia, termasuk sampai ke otaknya. Hal ini menyebabkan sistem kesadaran dan keseimbangan dalam otak terganggu, yang nantinya berpengaruh terhadap alat indera manusia. Ketika sistem keseimbangan dan kesadaran terganggu, otak akan mengirimkan sel-sel tertentu ke alat indera, seperti orang bisa melihat sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, mendengar suara-suara aneh, sampai dengan mencium bau-bau aneh yang sejatinya itu tidak ada teman-teman. Ketika seseorang merasa melihat hantu teman-teman, kondisi tubuhnya sedang tidak dalam keadaan prima karena faktor-faktor tersebut. Lalu teman-teman, kita tiba pada cara menghilangkan takut pada hantu. Bila kita merasakan ketakutan irasional yang tidak wajar dan sudah mengganggu aktivitas kita teman-teman, lebih baik segera konsultasikan ke psikolog atau spesialis kesehatan mental. Kita akan diobati dengan terapi perilaku kognitif, yaitu terapi yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan respon negatif menjadi respon positif
sehingga kita dapat mengetahui penyebab ketakutan dan dapat meminimalisir ketakutan itu sendiri. Jadi pada prinsipnya teman-teman, segala fenomena baik itu yang rasional maupun irrasional itu dapat dijelaskan secara sains, dan kemudian dengan penjelasan-penjelasan sains melalui penelitian-penelitian ilmiah, kita pun dapat mengambil cara pencegahan ataupun solusi daripada permasalahan irrasional tersebut. Demikian teman-teman, sebuah artikel yang berbicara tentang fenomena manusia melihat hantu dalam perspektif sains. Sekali lagi, artikel yang menarik ini teman-teman, kakak kutip dari brainacademy.id, dan semoga teman-teman suka dengan artikelnya dan bersedia untuk mendukung pengembangan channel Kakak Jo sehingga mampu eksis, berkembang lebih baik, lebih maju, memberikan manfaat yang luar biasa buat kita semua. Jangan lupa untuk terus men-like, dan yang belum subscribe, please untuk men-subscribe channel ini. Kemudian dengan ikhlas pula teman-teman dapat membagi channel ataupun video-video Kakak Jo ini melalui media sosial teman-teman. Thank you banget sekali lagi, dan insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.